Surplus produsen. Oke, materi kali ini surplus produsen, yang mana dengan surplus konsumen sedikit berbeda, karena kalau surplus konsumen itu persamaan garisnya turun, kalau konsumen itu naik. Nah, untuk melanjutkan kita pelajari dari awal ya. Oke, surplus produsen. Oke, surplus produsen atau producer surplus, oke, atau PS adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual atau actually received oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Oke, untuk mengukur surplus produsen ini kita harus mengetahui persamaan kurva penawaran. Yang pertama harus mengetahui persamaan kurva penawaran terlebih dahulu dari suatu produk agar supaya mengetahui nilai biaya yang bersedia dijual oleh produsen atas produk tersebut secara melihat titik potong antara kurva penawaran dengan sumbu harga dari produk tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur jumlah yang sebenarnya diterima oleh produsen dengan melihat pada harga keseimbangan pasar dari produk tersebut. Ya, intinya yang pertama tahu kurvanya, lalu kita tahu harga keseimbangan pasarnya. Jadi tahu harga jumlah yang beneran dijual itu berapa dan harganya berapa. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga sebenarnya produsen jual atau harga keseimbangan pasar. Oke. Nah, ini di sini. Jadi kita ganti warna dulu. Nah, ini kan garis dari fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran. Oke, warnanya ganti dulu. Ink color. Oke, kuning mungkin ya. Nah, fungsi penawaran kan ini. Nah, ke atas. Nah, harganya keuntungannya itu berada di sini. Nah, segitiga ini. Oke, ini bentuknya segitiga, yaitu keuntungannya itu adalah luas segitiga ini, yang mana untuk kita menghitung sebentar. Untuk menghitung segitiga ini kita menggunakan rumus segitiga tentunya, yaitu ini segitiga, rumusnya itu luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi ya. Oke, alasnya berarti dari PE. Oke, berarti setengah alasnya itu PE lah, gampang yang lurus aja ya. Dari PE sampai E. Oke. Dari PE sampai E, lalu dikali dengan lalu dikali dengan tingginya, yaitu PE ke PS. Oke ya, PB ya. Oke, kalau gambarnya kurang jelas, saya kasih gambar aja, misalnya di sini A, di sini B. Nah, ini lebih gampang biar enggak nyasar. Oke. Ini A berarti dikali B. Intinya sisi yang lurus ini dikali sisi yang lurus ini, lalu dibagi 2 lah, intinya seperti itu. Oke, cara menghitung dalam diagram atau garis ini dilihat dari ini. Ini ngambang ya, maksudnya tidak berada di 0.
Artinya tinggi dari segitiga ini bukan dari 0, bukan angka yang ada di PE sini, tetapi ketinggiannya itu dilihat dari ya udah si titik ini dikurangi titik ini sehingga tinggi B. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Sebenarnya nilai surplus produsen bergantung pada harga yang sebenarnya dijual oleh produsen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya yang dijual produsen naik, maka surplus produsen akan bertambah. Dan jika harga sebenarnya yang dijual produsen turun, maka surplusnya juga akan berkurang. Oke, sekali lagi saya jelaskan keuntungan, cara menghitung keuntungannya. Di sini Pak, Di sini yang pertama kita harus tahu persamaan garis dari fungsi penawarannya. Kita gambarkan di sini gambar. Nah, dapat nanti kita hitung si keuntungannya. Saya tulis di sini eh, apa surplus produsen ya. Oke. Ini surplus Pak, dan produsen ya. untuk materinya ada di mana, Pak? Oke, sebentar. Sepertinya saya belum ini ya, mananya. Oke. Oh iya, belum dipresentasikan. Oke, Iya, Pak. kita lanjut. Oke, maaf. Nah, kita lanjut. Kayak tadi belum di share screen ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, saya ulangi lagi bahwa sekali lagi ngulanginya ya, berarti ini yang ketiga. Intinya teorinya tadi sudah dijelaskan, nanti bisa dibaca ulang. Untuk menghitungnya, yang pertama kita harus tahu persamaan, ini persamaan fungsi permintaan, permintaan penawaran ya, penawaran. Nah, lalu digambar fungsinya. Oke, penawaran digambar, lalu didapatlah misalnya udah dihitung keseimbangan pasarnya berada di titik ini. Oke, lalu setelah dihitung otomatis tinggi titik keseimbangan pasarnya sudah dapat. Nah, kita bisa menghitung keuntungan dari surplus produsen. Pak, kalau nggak ada keseimbangan pasarnya, ya maksudnya itu untuk acuan bahwa si produknya sudah terjual, misalnya dengan harga tertentu atau kuantitas tertentu ya. Kalau misalnya nggak ada titik keseimbangan pasar, ya mungkin kalau misalnya ada soal misalkan terjual pada harga sekian, nah itu bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada acuan, ya susah, nggak ada ininya, nanti ngitungnya harga pada saat berapa kan kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sudah di sini intinya titik acuan bisa keseimbangan pasar atau bisa nilai harga atau kuantiti tertentu yang diberikan ya dari persoalan. Lalu setelah itu ketika ada harganya pasti kita dapat kuantitas dan harganya. Kalau harga sekian dijualnya berapa banyak. Nah, setelah itu kita tahu berarti Q-nya atau kuantitinya berapa? Itu berarti sumbu horizontal ya. Sumbu horizontal berarti berapa? Nah, kalau sumbu horizontal ini nggak ada kurang-kurangnya, dari 0 langsung sampai sini. Berarti dia kalau terjual di Q-nya sekian, ya langsung aja. Berarti nanti mengganti nilai A-nya ini di sumbu horizontalnya. Misalnya terjual 10, nah, misalnya gitu. Lalu ketinggiannya di sini baru karena beda ya apa namanya, fungsinya tidak nempel di 0. Nah, berarti ini ada ngambang. Untuk menghitung nilai B berarti di sini PE
atau harga keseimbangan dikurangi sampai harga pada saat terjual nol. Nah, titik potong ya dari kurva penawaran dengan harga, sumbu harga. Oke, misalnya ini misalnya 15, ini 5. Nah, berarti 15 dikurangi 5 gitu. Berarti di sini misalnya B sama dengan 15 dikurangi 5. Nah, nanti didapat bahwa setengah dikali 10 dikali 15 kurangi 5, 10. Oke, didapat 50. Misalnya kayak gitu. Aduh, kepencet. Oke. Oke, misalnya seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Oke, di sini. Contoh. Jika diketahui fungsi penawaran dari suatu produk adalah PS, oke, ini harus diketahui, kalau enggak ke bab yang awal-awal sih itu nyari fungsinya dulu. Oke. Fungsi penawarannya PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga produk dan Q jumlah produk ya. Hitunglah surplus produsen jika harga pasarnya 60 per unit. Nah, berarti kalau contoh soal ini adalah contoh soal yang sifatnya kasus ya. Kasus, jadi bukan titik keseimbangan pasar, tapi kasus ketika terjual, jika harganya 60 berarti terjualnya berapa. Oke. Yang kedua, jika dijualnya dengan harga 70 per unit. Nah, nanti berarti price-nya 70, kuantitinya berapa? Baru nanti dihitung keuntungannya. Oke, kita langsung jawab saja. Mana ini? Jawab. Oke, yang pasti kita buat ininya dulu nih, apa namanya? Hitungan dulu. Fungsinya itu sebenarnya seperti apa garisnya ya? PS sama dengan 15 plus 3Q. Oke. PS sama dengan 15 plus 3Q. Kayak yang pertama, memotong sumbu X. Bentar. Berat sumbu, jangan sumbu X. Berarti sumbu P aja. Sumbu P berarti Q-nya sama dengan 0. Berapa? Berarti PS sama dengan 15 plus 3. Q-nya 0. Artinya PS-nya sama dengan 15. Berarti didapat titik Q-nya 0, P-nya 15. Oke, berarti tuh udah ngambang nih, nggak di bawah. Yang selanjutnya, daripada bingung, saya mau menggunakan P-nya yang di soal aja. Memotong titik, misalnya P-nya 60 ya. P sama dengan 60. Seperti di soal maksudnya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti P sama dengan 60, berarti 60 sama dengan 15 ditambah 3Q. Oke. Berarti 60 dikurangi 15 sama dengan 3Q, atau 45 sama dengan, wah ini kepencet udah di bawah ya. Oke, kita coret ke kanan lah ya. 60 min 15 sama dengan 3Q. Berarti 45 sama dengan 3Q. Sama-sama dibagi 3 ya. Ini semuanya dibagi 3. Oke, berarti 45 bagi 3, 3Q dibagi 3. 45 bagi 3, 15Q dibagi 3Q. Artinya Q sama dengan 15. Artinya kita didapat titik Q-nya 15,60. Oke, sehingga didapat 2 titik, yaitu 0,15 dan 15,60. Nah, selanjutnya ini digambar dulu. Oke.
Sebentar. Oke, sepertinya ada suara ini. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini dapat titiknya ada 2. Nah, selanjutnya kita gambar dulu saja ya. Oke, biar sama. Oke, kita gambar dulu. Nah, sini. Garisnya sebentar. 0,15 60. Oke. Berarti oke. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 cukup lah ya. Oke, kita samping. Nah, maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 50 ya. Ini sumbu Q, ini sumbu P. Saya gambarkannya yang besar saja. Oke, kita titik 0,15. Ini 0. Nah, 15. Berarti ini 10, 15 di sini. Lalu 15,60. Ini 15. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini 60. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oh, Pak, warnanya ganti dong. Oke. Biar warnanya berbeda, kita ganti. Nah, alhamdulillah agak lurus ya. Oke, kita ganti warna lagi untuk di dalamnya. Warna hijau lah. Nah, ini titiknya, apa namanya, keuntungannya. Saya gambarkan ini ada berada di sini, keuntungannya. Nah, kita untuk menghitung, ya, saya lupa kayaknya ada yang salah. Cukuplah kayaknya. Warnanya merah. Oke, saya lupa soal yang kedua itu 70. Bentar, muat nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, muat lah insya Allah. Nah, bentar, malah nggak rapi. Oke. Oke, nanti deh itu yang soal kedua ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, intinya seperti ini. Yang pasti kita harus mengukur ketinggian dari sini sampai sini. Nah, ini berapa? Nah, ini kan tingginya ini 15, ini 60. Artinya dari 15 ke 60 itu sama dengan ini 60 dikurangi 15 ya, sama dengan 45. Nah, kalau dari sini ke sininya sih ini titiknya tadi kita udah ketahui ya, bahwa titiknya di sini ini sesuai soal, titiknya di sini P sama dengan 15 min 3Q atau 15 min ini 60 ya. Oke, harganya 60 3Q atau Q sama dengan tadi udah dihitung yaitu sama dengan 15. Nah, berarti ini 15. Nah, ini 15,60.
Nah, ya seperti itu ya. Berarti dari sini ke sini tingginya lebarnya 15 ya. Nah, berarti yang soal pertama A atau B ya tadi. Hitung peroleh harga besar 60. Hitunglah surplus produsen. Ya. Ini surplus produsen dengan harga Rp 60. Nah, berarti hitungnya rumusnya nih, tingginya 45, lebarnya 15. Oke, berarti sama dengan 45 dikali 15 lalu dibagi 2. Ini rumus apa? Ini rumus luas segitiga ya. 45 kali 15 bagi 2. Wah, ini agak susah ya. 45 kali 15 450 ditambah 225 berarti 675 bagi 2. 675 bagi 2 360. Oke, kita bantuan kalkulator saja supaya lebih baik. Nah, seperti itu ya. Oke, takut salah saya. 645 kali 15. 675 berarti 3, kalau 50 itu 25. 25 tambah 15 5 ya. Oke. Bagi 2. Nah, 337,5. Oke ya, 337,5. Oke. 337,5. Nah, surplus produsennya ini. Surplus produsen ketika soalnya itu Rp60, ketika Rp60 adalah 33 Rp 337,5. Nah, yang kedua B ya. Surplus produsen dengan harga Rp 70. Oke, kita lihat gambar lagi. 70 berarti ada di pakai warna yang agak beda. Ungu, jangan. Nah, ini oranye. Nah, berarti sini ya. Oke, berarti ini nah gini ya. Ini tunggunya 70. Berarti saya kasih ini P-nya sama dengan 15 min 3Q. Ketika price-nya 70, 15 min 3Q. Oh, ini belum dihitung ya. 70 min 15 sama dengan plus min 3Q apa plus 3Q? Plus kalau nggak salah kan plus 3Q. Oke, ini salah nulisnya. Plus 3Q. 70 dikurangi 15 itu 55 sama dengan 3Q. Artinya Q sama dengan 55 dibagi 3. Q sama dengan 55 bagi 3. 45. Wah, udah koma-komaan ini. Berarti 18,33 ya. Oke. Nah, kita pakai kalkulator. Tadi 55 bagi 3. 55 bagi 3. 18,33. Oke.
Sebentar. Contoh soalnya 70. Oke. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ternyata ini salah ya. Kalau di buku itu soalnya 75. Ya nggak masalah. Contoh soal. Tapi caranya benar ya. Oke. Di sini 55 bagi 3, 18,33. Nggak apa-apa lah. Kita lanjut ya. 18,33. 18,33. Nah, ini key-nya. Kita lanjut. Oke. Kalau tingginya berarti dari 15 sampai 70. Oke. Tingginya 15 dari sampai 70. Oke. 15 sampai 70. Kalau lebarnya ini sama ya key-nya, yaitu 18,33, 70 ini ya. Nah, berarti di sini kita lanjutkan. Nah, di sini berarti ketika harganya 70, maka sama dengan tadi 70 dikurangi 15 dikali lebarnya tadi ya 18,33, lalu dibagi 2. Kita hitung pakai kalkulator saja. 70 dikurangi 15 ya 55 dikali 18,3. Nah, segini ya, 1006,5 bagi 2. 503,25. 503,25. Oke. Surplus produsen ketika harganya Rp 70 adalah 503,25. Nah, begitu untuk apa surplusnya. Oke. 70 kurangi 15 itu 55. 55 dikali sebentar. Q-nya benar ya 18 ya. Q-nya benar 18. Benar. Berarti sudah benar ya. Oke. Keuntungannya kita cek dulu, takut ada yang salah. Oke, ininya sudah benar ya, 2 titik, akhirnya digambar seperti ini. Ini sudah benar. Ini dapat 15, tingginya 60 dari soal 60, tingginya 70 didapat Q-nya 18,33. Udah benar jadi 18,33,70. Lalu di sini 45 kali 15 bagi 2, ya benar. Yang ini 55 ya. Dikali 18,3 bagi 2, 503,25 sudah benar, jadi jawabannya seperti ini. Oke, kalau lihat di ini gambar kalau misalnya soal yang kedua itu 75 ya. Kalau 75 ini seperti ini. Oke. Nah, kalau 75 berarti harga simbangannya kayak yang ini aja ya. P sama dengan 15 min 3 Q. Sebentar. Oke. Berarti ketika P-nya 75 ini sama dengan 15 min plus ya. Kok min terus? 3 Q berarti ini 60 sama dengan 3 Q.
Artinya sama-sama dibagi 3 ya, 20 sama dengan Q. Nah, berarti di sini dapat Q-nya 20,75, benar. Berarti surplusnya PS ketika 70 surplus ketika RP 75 ya. Berarti ini sekalian ya, ada soalnya beda biar lebih contoh soalnya lebih banyak. Oke, berarti sama dengan surplusnya yaitu 75 dikurangi 15. Oke. 75 kurangi 15. Oke, jelek. Oke, saya ulangi lagi tulisannya. 75 dikurangi 15 dikalikan dengan ini 20 ya. Lalu jangan lupa dibagi 2. Oke, 20 bagi 2 10 ya. Oke, 75 kurangi 15 itu 60. 60 kali dibagi 60 dikali 20 bagi 2. 20 bagi 2 sudah 10, berarti 60 dikali 10 yaitu 600. Oke. Dari angkanya ini 75 sudah lebih besar dari surplus yang harga 70 ya, atau 503 tadi ya. Ini cukup masuk akal sehingga ini kita anggap benar juga ya. Nah, ini jawabannya seperti ini. Sudah ada 3. Contohnya, ketika 60 itu keuntungannya 337,5, ketika 70 keuntungannya 503,25, ketika 75 keuntungannya berarti Rp 600. Nah, seperti itu ya. Pak, kok jadi ada banyak? Ya, sebenarnya kayak gini. Karena contoh soal ini sifatnya hanya satu pihak, di sini pihak produsen. Nah, ini titik-titik harga 675 atau saya tadi salah nulis itu jadi 70 yang dihitung. Itu hanya contoh soal atau contoh dari permasalahannya. Kalau masalahnya harganya dijual di situ, keuntungannya berapa. Tetapi kalau sudah menghitung dua-duanya, keuntungan produsen dan surplus total, nanti beda karena titiknya tidak main titik yang ketika dicoba-coba, misalnya sesuai soal ketika harga 60 tapi tidak dilihat dari keseimbangan pasar. Seperti apa surplus totalnya nanti kita lanjut setelah ini ya. Oke, untuk materi yang surplus produsen kita cukupkan. Oke ya.